Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kamu itu terlalu berhati-hati. Ucap si wanita itu dengan sedikit tidak wajar. Karena baginya, baik Lintian maupun bayi kecil, mereka berdua hanyalah semut jika dibandingkan salah satu boneka tuannya yang ada di dunia dewa. Di dunia dewa itu sendiri, tuannya memiliki 3 boneka yang memiliki kekuatan yang berada di atas dirinya sendiri. Dia hanya berpikir, Lintian bisa kuat karena mendapatkan warisan dari Kaisar Langit. Tentu saja masalah siapa orang tua dari Lintian, sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Dan bahkan, kemungkinan tuannya sendiri tidak akan pernah membayangkan siapa orang tua Lintian. Jika mereka tahu siapa orang tua Lintian yang sebenarnya, mungkin saja mereka akan segera melakukan segala cara untuk membunuh orang tua Lintian, meskipun kemungkinan kematian dari Lindong dan 2 istrinya itu sangatlah tipis. Itu terserah kamu saja, tapi aku hanya mengingatkan dirimu. Aku akan pergi ke tempat di mana monster itu disegel, jadi aku harap kamu bisa berhati-hati, ucap Dewa Api Iblis dengan wajah serius. Iya, aku mengerti. Aku akan kembali untuk memberi informasi kepada tuanku tentang masalah ini, ucap si wanita. Tidak lama setelah itu, keduanya pergi dari sana di bawah tatapan Lintian dan bayi kecil. Setelah keduanya pergi, baik bayi kecil maupun Lintian, mereka berdua tidak lagi memperhatikan tempat itu. Kakak, sepertinya musuhmu ada di mana-mana, ucap bayi kecil. Tentu saja. Sejak aku memilih jalan ini, maka aku ditakdirkan memiliki banyak musuh. Kenapa kamu mengatakan itu? Apakah kamu takut? Tanya Lintian dengan senyum tipis kepada bayi kecil. Aku adalah Kaisar Harimau. Jika aku takut, bagaimana nanti aku akan berbicara kepada 2 istri cantikku? Dan bagaimana juga aku bisa membanggakan diriku kepada cucu dan anak-anakku, balas bayi kecil dengan sombong. Lintian hanya tersenyum, ketika dia melihat kelakuan dan sikap sombong bayi kecil ini. Dia sangat tahu dengan sifat bayi kecil ini. Semakin sulit musuhnya, maka semakin besar kemungkinannya untuk bisa maju lebih jauh lagi. Baiklah, semuanya sudah kembali ke istana. Jadi sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Lintian lagi. Yang lain telah kembali ke Sekte Seni Bela Diri untuk mengadakan pertemuan, dan membahas kejadian kali ini. Bayi kecil hanya diam, dan dia tidak bisa menjawab pertanyaan Lintian sekarang. Dia masih bingung dengan kejadian yang terjadi di dunia dewa, karena dia merasa musuh-musuh mereka semakin tidak jelas, dan bahkan semakin terus bertambah. Aku sendiri juga tidak tahu. Aku bahkan penasaran dengan apa yang terjadi setelah aku bereinkarnasi, balas bayi kecil dengan lemah. Mendengar balasan itu, Lintian hanya mengangguk. Seharusnya, musuh-musuh mereka tidaklah sebanyak ini. Tetapi anehnya, semakin banyak hal yang telah terjadi, itu membuat Lintian tidak bisa berpikir dengan baik. Dan juga, dengan adanya Dewa Laut yang menyombongkan dirinya sebagai Kaisar Langit yang baru, dan bahkan membuat dia jadi penasaran dari mana datangnya keberanian Dewa Laut itu. Karena tidak bisa sembarangan untuk mengatakan diri sendiri sebagai Kaisar Langit di alam langit, karena orang itu perlu masuk ke dalam Istana Langit, itu untuk mengambil pedang langit dan juga token Istana Langit. Dengan begitu, barulah dia bisa dipanggil sebagai Kaisar Langit. Lintian sedikit menghela nafas, dengan apa yang telah terjadi di sini sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Musuh dari anak-anak dewa itu mungkin sudah diselesaikan, tapi sekarang, ada lagi 2 orang yang aku pikir memiliki kelompok yang lebih berbahaya, ucap Lintian dengan lemah. Meski dia sudah mencapai alam dewa langit, tapi jelas saja di mata para dewa alam langit, dia tidak ada apa-apanya.
Dan bahkan jika dia ingin naik sekalipun, dia hanya bisa naik seorang diri. Aku akan pergi berlibur dulu Kak, beritahu aku saat kakak akan menikah dengan dua saudari ipar, ucap bayi kecil. Dia segera melompat, dan terbang dengan menggunakan sayap kecilnya. Lalu menghilang dari pandangan Lin Tian, yang saat ini masih dalam memikirkan beberapa masalah. Kufha, sepertinya bal kecil benar, aku harus menikahi dua wanita itu dulu. Dan setelah itu, barulah aku memikirkan hal lainnya, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Lalu dia pun kembali ke sekte seni bela diri sendirian, tanpa ada bayi kecil yang menemaninya. Saat dia kembali, dua wanita menyambutnya dengan wajah gembira. Itu sudah jelas, kalau kedua wanita itu tadinya cemas saat memikirkan Lin Tian. Dan setelah mendengar kalau Lin Tian terluka, kedua wanita itu pun dipenuhi dengan perasaan sedih dan juga khawatir. Kamu baik-baik saja kan Beb? Tanya Mu Xuanyin. Lukaku tidak terlalu parah, dan sekarang sudah mulai sembuh, balas Lin Tian dengan tersenyum. Mu Xuanyin dan Ling Suer segera mengangguk. Mereka jadi sedikit tenang setelah mendengar jawaban Lin Tian, dan melihat ekspresi dari Lin Tian yang tidak terlihat pucat. Apakah ibu dan ayah masih di dalam aula? Tanya Lin Tian. Iya, mereka masih melakukan pertemuan di aula. Apakah kamu akan masuk? Tanya Ling Suer. Lin Tian menggelengkan kepalanya, tentu saja dia tidak ingin ikut dengan hal seperti itu, karena terlalu merepotkan baginya untuk berurusan dengan banyak orang tua di aula. Dia pun membawa kedua wanita cantik itu pergi, dan menikmati pemandangan sekte seni bela diri. Setelah sampai di puncak di sebuah bukit, dia pun memasak untuk kedua wanita yang sudah sangat senang bisa jalan-jalan dengan Lin Tian. Meskipun itu hanya sekedar jalan-jalan di sekitar saja, tapi itu sudah cukup bagi mereka kalau Lin Tian bisa meluangkan waktu untuk mereka. Tuan, begitulah laporanku kali ini. Ucap wanita yang sedang bersujud di depan sosok cantik yang terlihat sangat dingin. Di sampingnya juga ada dua pria yang terlihat cukup tampan, dan kekuatan mereka juga jauh lebih kuat dari si wanita yang sedang berlutut tersebut. Oh, begitu ya. Jika apa yang kamu katakan itu benar maka mulailah untuk menyerang salah satu suku kuat, dan kemudian ambillah esensi darah mereka untuk dinikmati, ucap seorang wanita yang lain. Iya, balas si wanita yang bersujud dengan wajah senang. Lalu, dia pun berjalan pergi meninggalkan aula itu. Apakah tidak masalah untuk menyerahkannya kepada wanita ini? Tanya salah satu pria di samping si wanita lain. Tentu saja tidak masalah, meski wanita ini mati sekalipun, itu tidak akan jadi masalah bagi rencana kita, balas si wanita dengan penuh senyum. Oh, wanita yang licik. Pantas saja Tuan sangat menyukaimu, balas pria lain yang juga tersenyum. Hehehe, jika aku tidak bisa membantu kalian, bukankah itu berarti aku hanyalah sampah? Ucap si wanita itu lagi. Kedua pria itu mengangguk setuju, karena berkat si wanita inilah, mereka bisa terus meningkatkan kekuatan. Dan karena wanita ini juga, semua rencana yang diberikan oleh Tuan mereka dapat berjalan dengan lancar. Saat naga berkepala 9 lepas, maka saat itulah dunia akan mengetahui 3 dewa nafsu. Ucap si wanita sambil menjilat bibirnya. Lalu dia memandang ke arah dua pria itu dengan nafsu yang sudah mulai naik, dan kedua pria itu mengerti. Lalu mereka membawa wanita itu pergi dari aula, itu dengan wajah masih tersenyum. Bayi kecil muncul di tempat di mana di sana ada Bing Zhao, Su Kun, dan juga Long Aotian. Mereka sedang duduk di beberapa bebatuan, sambil memandang langit dengan sebotol anggur di tangan mereka. Sudah sampai ya, ucap Bing Zhao sambil tersenyum, dan melemparkan botol anggur yang cukup besar daripada tubuh bayi kecil. Iya, bagaimana dengan kalian? Tanya bayi kecil sambil tersenyum dan menangkap botol,
dan kemudian meminum anggur itu. Bing Zhao dan dua orang lainnya hanya tersenyum, dan itu menandakan mereka juga baik-baik saja setelah semua yang telah terjadi. Tidak lama setelah itu, mereka berempat duduk di sana sambil menceritakan beberapa hal yang tidak penting. Kadang-kadang mereka tertawa, lalu saling mengejek di bawah api dan gelapnya hutan itu. Tempat di mana mereka berada, itu adalah tempat Inak sangat berbahaya. Karena di sana, itu dikenal sebagai hutan monster. Apalagi tempat mereka berada saat ini, itu berada tepat di tengah kedalaman hutan monster. Ah, andai saja hidup ini bisa seperti sekarang untuk selamanya, ucap Sukun. Hahaha, saudaraku, dunia kita penuh dengan misteri. Di mana kita berada sekarang, adalah dunia di mana yang kuat akan memakan yang lemah, balas Long Aotian sambil bercanda. Benar sekali apa kata saudara Long. Dunia kita memang dunia yang mengutamakan kekuatan, balas Bai kecil sambil meneguk anggurnya. Sedangkan Bing Zhao hanya menikmati anggurnya, dan sesekali tertawa bersama mereka. Itu terus mereka lakukan sampai keesokan harinya. Di pagi harinya, keempatnya berdiri sambil merapikan pakaian mereka. Lalu, mereka memandang dengan penuh senyum secara bersamaan. Apakah sudah diputuskan? Tanya Bai kecil dengan tersenyum melihat ketiganya. Hahaha, tentu saja, tidak masalah bila aku harus menderita untuk mendapatkan kekuatan salah satunya. Tetapi yang jelas, selama itu bisa membantu adikku, maka harganya sangatlah pantas, ucap Long Aotian sambil tersenyum dan tertawa ke langit. Kamu benar, aku harus bisa mendapatkannya. Dengan begitu, aku bisa melindungi adik kecilku dengan panahku dari jauh, ucap Sukun sambil menghelus panah berwarna biru di punggungnya. Jika di dunia biru aku bisa dijuluki sebagai Raja Perang, maka biarkanlah dunia dewa dan alam langit tahu, kalau aku juga bisa menjadi dewa perang di dunia dewa dan alam langit juga, ucap Long Aotian dengan wajah serius. Aura ketiganya bisa dibilang luar biasa, lalu tekad dan juga semangat mereka membuat Bai kecil kagum. Apalagi Bing Zhao, yang juga sudah dianggap Bai kecil sebagai saudaranya sendiri. Hahaha, bagus. Itu baru saudaraku. Tenang saja. Aku juga memerlukan sesuatu di sana. Jadi, aku bisa membantu kalian jika ada bahaya, ucap Bai kecil sambil tertawa senang. Bagus sekali, mari saudara-saudaraku, biarkan saat kita kembali nanti dunia dan alam langit bergetar. Dan biarkanlah semua dewa tahu, kalau Kaisar Langit yang baru memiliki orang-orang yang kuat daripada Kaisar Langit yang sebelumnya, ucap Bing Zhao. Saudara selamanya, teriak keempatnya sambil memukul dada mereka. Ayo, ikuti aku. Kalian tidak akan pernah menyesal setelah mendapatkan hal itu, ucap Bai kecil sambil tersenyum. Yang lainnya mengangguk, lalu mereka berempat langsung terbang menembus kedalaman hutan. Tempat apa yang akan mereka tuju, tidak ada orang lain yang tahu. Bahkan Lin Tian pun mungkin tidak akan tahu, kalau hal yang terjadi sebelumnya telah membuat tiga kakaknya lebih bertekad, untuk mendapatkan hal yang telah dikatakan Bai kecil. Lin Tian bangun dan memandang batu komunikasinya. Dan di saat dia melihat siapa yang mengirimkannya, wajah Lin Tian sedikit merasa aneh. Lalu dia membaca isi di dalamnya, yang mengatakan kalau Bai kecil serta tiga saudaranya, kini sedang berlatih untuk sementara waktu. Dan mereka juga meminta maaf, karena tidak bisa hadir dalam pernikahan Lin Tian nanti. Setelah membacanya, Lin Tian menghela nafas berat. Tentu saja, hal tersebut tidak lepas dari pandangan kedua wanita di sampingnya. Kenapa? Tanya Ling Suer. Oh, ini pesan Daru 4 berandalan itu. Tumben sekali mereka sangat ingin berlatih bersama-sama, balas Lin Tian sambil tersenyum lembut. Bukankah itu bagus? Daripada mereka selalu membuat masalah, ucap Mu Suanyin sambil tersenyum. Lalu diikuti Ling Suer,
yang juga mengangguk setuju dengan perkataan Mu Suanyin. Kalian benar juga. Tapi mereka juga bilang, kalau mereka tidak bisa hadir saat pernikahan kita, ucap Lin Tian yang membuat wajah keduanya sedikit mengerut. Itu tidak masalah, tapi jika keempatnya tidak memberikan kita hadiah saat kembali, mereka semua akan mendapatkan hukuman, ucap Mu Suanyin setelah beberapa saat hening. Iya, aku juga akan memikirkan hukuman kepada mereka, jika mereka benar-benar tidak memberikan apapun kepada kita setelah kembali, tambah Ling Suer. Melihat kedua wanitanya, Lin Tian merasa sedikit senang. Tapi di dalam hati Lin Tian sudah tahu, kalau kemungkinan apa yang dilakukan oleh ketiga saudaranya itu berhubungan dengan bayi kecil. Dia tahu kalau bayi kecil memiliki pengetahuan yang luas, tentang berbagai dunia dari dua alam. Dan dia juga yakin, kalau keempatnya sedang berlatih di tempat yang mungkin sangat berbahaya. Tapi Lin Tian hanya bisa percaya kepada mereka berempat. Lin Tian percaya mereka akan kembali, dan membuat seluruh dunia dewa dan dua alam kaget dengan perubahan mereka. Baiklah, mari bicara kepada ayah dan ibu soal tanggal dan waktu untuk pernikahan kita, ucap Lin Tian sambil memeluk kedua wanita itu. Wajah kedua wanita berubah memerah, setelah mereka mendengar perkataan Lin Tian. Tapi mereka juga mengangguk setuju, dengan semua yang dikatakan Lin Tian. Setelah itu, mereka pergi menemui Lin Dong dan kedua ibunya di rumah mereka. Saat mereka sampai, di sana sudah ada Lin Jing dan juga Lin Ruer yang sedang duduk di samping Lin Qingzu dengan manis. Ibu, ayah. Ucap Lin Ruer yang memanggil ketiganya, dan gadis kecil itu sudah menjadi anak-anak yang sangat imut dan juga cantik. Sekarang umur Lin Ruer sudah beranjak 10 tahun, tapi dia sudah terlihat sangat cantik sekarang. Dan mungkin setelah dewasa nanti, dia akan menjadi salah satu wanita tercantik di dunia dewa ini. Lihatlah gadis kecil kita, dia sudah tumbuh besar, ucap Lin Tian setelah sampai di depan mereka. Iya, dia terlihat cantik sekarang. Entah berapa banyak pria yang akan tergoda olehnya nanti, balas Mu Suanyin sambil mencubit pipi gadis itu. Tapi tetap saja aku tak bisa secantik nenek, bibi, dan juga ibu, balas Lin Ruer sambil mengusap pipinya yang tadi dicubit Mu Suanyin. Hahaha. Para wanita tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Ruer tersebut. Sedangkan untuk Lin Tian dan Lin Dong, mereka berdua saling memandang sambil tersenyum. Nah, sepertinya kalian ingin mengatakan sesuatu kepada kami bukan? Tanya Ying Huan sambil tersenyum, dan tentu saja dia mengerti tentang sesuatu. Hehehe, ibu pasti tahu apa yang aku inginkan bukan? Balas Lin Tian kepada Ying Huan sambil menggaruk kepalanya dengan malu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.